bahwa Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 12 bulan ya dalam kitabnya ketika menciptakan alam semesta ini. Jadi memang Allah sudah menentukan begitu. Baru orang kemudian menemukan, gering ternyata 12 bulan teh begitu teratur, begitu biasa. Kemudian manusia menetapkannya. Mungkin tahun Masehi ditemukan sekian tahun kemudian setelah Nabi Isa lahir. Hal yang sama tahun Hijriah juga ditemukan atau ditentukan setelah Rasulullah SAW meninggal. Itu zaman Umar bin Khattab. Tapi ternyata Allah sudah menentukan itu. Ya, 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, yang paling di sini yang saya sampaikan, minha arbaatun hurum. Dari setahun itu, dari 12 bulan itu, Allah menentukan 4 bulan hurum. Apa Bu? 4 bulan hurum? 4 bulan yang dimuliakan. Ada yang tahu 4 itu apa saja? Ramadan masuk, Pak? Tidak. Pertama Jul Qa'dah dulu. Jul Hijjah, terus Muharram dan pleng Rajab. 3 berturut-turut dan 1 menjelang Ramadan yaitu Rajab. Ulangi. Jul Qa'dah, Jul Hijjah, Muharram dan Rajab. Para tafsir menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan haram di sana? Pertama, kita umat muslim dilarang untuk berperang karena menghormati bulan ini. Ya, dilarang untuk offensive apalagi menyerang, dilarang, tidak boleh. Tapi kalau mereka nyerang pantang mundur, itu umat muslim ya. Tapi sekali lagi intinya kenapa diharamkan kan di bulan ini tidak boleh ada peperangan. Yang kedua, dilipat gandakan pahala amal. Ya, dilipat gandakan pahala amal. Ini kemudian ada pengajian Rajaban dan segala macam ramai gitu karena mereka berpendapat pengajian di bulan itu diangkat amalannya dan bahkan 2 kali lipat. Salatnya, ibadahnya, infaknya di bulan itu 2 kali lipat dilipat gandakan. Maka ada saum Rajab, ada saum Dzulhijjah, ada saum Muharram gitu kan. Nah, itu pada saat itu amal-amalnya dilipat gandakan. Pertanyaannya kemudian, di mana Ramadan? Kok Ramadan tidak masuk ke yang 4 ini? Tadi bawa sebutkan Ramadan, ternyata tidak. Jawabannya adalah Ramadan di atas yang 4 ini. Begitu. Kita akan buktikan dengan hadis ini apa keutamaan Ramadan. Kalau saja tadi hanya 2 atau 3 atau berapa kebaikan yang lain di bulan itu, di Ramadan multi pahala, multi kebaikan. Makanya sebutnya bulan berkah. Bulan yang penuh dengan kebaikan, begitu. Ramadan. Bukan 2, bukan 3, tapi seabrek kebaikan. Kita akan lihat berdasarkan hadis. 1, hadisnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubadah bin Samit. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kana Rasulullah SAW yubashiru ashabah. Sebelum datang Ramadan, Rasul biasa memberi kabar gembira kepada para sahabat, begitu. Ini satu hal ya. Maka ada hadis yang mengatakan man fariha bidul khair Ramadan haramallahu jasada ala niran. Tapi itu ternyata dhaif hadisnya. Hanya dari segi mana betul. Bahwa barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan, maka haram badannya masuk neraka manapun. Tapi menurut ahli hadis itu hadisnya dhaif. Tapi Rasulullah memberi kabar gembira, betul. Hanya barangkali tentang haramallahu jasadal lana tadi yang kurang tidak ada jaminan. Masa sih cuma gembira? Munawan gembira hungkul teu saum. Begitu ya. Maka ada mengatakan dhaif isinya begitu. Baik. Yaqulu qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak. Ini pertama. Ya, janji Allah lewat Rasulullah SAW bahwa Ramadan di atas yang 4. Kenapa? Karena syahrul mubarak. Begitu banyaknya kebaikan. Kita lihat pertama apa? Kataballahu alaikum siyamah. Ini akan kita kaji nanti.
Kenapa siam menjadi hebat di bulan Ramadan? Satu. Yang kedua, fihi tuftahu abwabul jannah. Yang kedua, dibukakan semua pintu surga. Bahkan bukan saja dibukakan, saya mendapatkan hadisnya bahwa menjelang Ramadan Allah menyuruh khusus kepada surga untuk berias, berdandan. Bukan saja kepada surganya, termasuk kepada bidadarinya. Masya Allah. Aduh, bisa hoyong bidadari, tapi dah hoyong. Biasa enak bidadari surga. Hadir tanya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tughallu fihi abwabul jahim. Ditutupkan pintu neraka. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan yang 4 tadi nggak ada. Ini Pak hebatnya, Pak. Berikutnya Pak, tughallu fihi asyayatin. Dibelenggu setan. Di bulan lain tidak ada. Cuma ada yang bertanya, itu setan masih berkeliaran. Buktinya ada orang-orang yang bermaksiat gitu kan. Ya nanti kita akan bahas deh. Yang berikutnya apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Allahu akbar. Ini yang tidak ada di bulan lain. Ada Lailatul Qadar. Maka secara khusus ibu bapak ada doanya. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Sudah dibahas belum? Allah nama encan. Maka orang serkan. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. 3 kali, 2 kali lagi. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Terakhir, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Tidak ada di bulan lain kecuali Ramadan. Allahu Akbar. Ini yang kemudian membuat para sahabat, ya Rasulullah, saya rindu Ramadan gitu. Lailatul Qadar di antara. Ini yang keberapa? Disebut mubarak itu kata ada saumnya, ada dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, dibelenggu iblis, dan kemudian ada Lailatul Qadar. Cuman ibu bapak tolong di bagian hadis terakhir, man hurima khairaha faqad hurima. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang itunya sudah biasa kita dengar Ramadan ini. Tapi tolong yang terakhir. Man hurima khairah. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan itu, faqad hurima. Maka dia sungguh telah menjadi orang yang sangat rugi. Orang lain berburu-buru taraweh, baca Quran, infak, ke masjid. Wah, iya masih cing. Biasa. Sare lobana teh. Allahu Akbar. Nah, di bulan Ramadan saja yang dibukakan pintu surga, ditutupkan neraka, dia tidak mendapat apa-apa, apalagi di bulan lain. Ini harus jadi standar. Makanya saya katakan, ketika setan dibelenggu, awas, yang berbuat itu adalah kita dan hawa nafsu kita. Menukasep hoream ngaji, hoream ka sakola, hoream ka masjid, eta teh tong mengkambing hitamkan iblis. Setan. Itulah diri kita. Ibu lamun orang pada infak entong. Itulah diri kita. Nu mereket mengkeneng capja. Kitalah yang sebenarnya koret itu, kikir itu. Jangan nyalain iblis. Abdu digodoku iblis, gura jadi itu infak. Masya Allah. Bukan. Jadi kalau kita ingin melihat siapa kita, diri kita, kualitas kita di Ramadan. Ini hadis pertama. Hadis kedua, ini dia. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Allahu Akbar. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa menahan lapar, tapi tidak dapat pahala apa-apa, kecuali dia hanya laparnya aja yang dapat. Artinya apa? Ada orang yang memang sepertinya saum, sepertinya menahan lapar, tapi tidak dapat pahala apa-apa. Ini Allahu Akbar yang harus dihati-hati. Yang harus diperhatikan ya. Buah-buah gitu. Apa lapar gitu, ngebegangan wanan gitu. Allahu Akbar. Yang pertama, yang kedua, rubba qaimin. Ini yang kadang-kadang jadi candaan gitu ya. Rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa syahr. Mohon maaf. Dan banyak orang yang berdiri salat tarawih, tapi baginya tidak mendapat apa-apa selain begadang. Kenapa disebut begadang Pak Ibu? Karena tarawih zaman Rasulullah itu mulai dari jam 11 sampai jam setengah 3. Begadang,
Itu begadang kan. Lamun jam 8 beres begadang sanes. Sanes dukan naon ngan orang mah ya begitulah kita. Kualitas kita masih di sini. Ya. Tapi tetap jadi target. Karena Rasul mengatakan begadang, karena Rasul melaksanakan dari jam 11 sampai setengah 3. Pertanyaannya, rek di umur sabarah orang ngiti sholat taraweh gitu. Begitu. Punten aya imam anu ngaosna ada panjang. Oh, teu kapake nu kieu. Keor. Mos kudu kitu. Padahal kita teh pingin lebih baik tapi nggak kena gitu. Puluh tahun sholat taraweh tiluannya di sisi nu batur dari itu ke Allahu Akbar rek ruku noel kana bujur gitu serian itu. Terus pas ruku si kaki yang satu ke kitu ka bujur nu Gusti Allah aki-aki sholatna gitu. Naon komentarna da lain sholat taraweh atuh lamun teu heureui mah cenah asa sholat biasa gitu. Gusti Allah nyangkanya sholat taraweh teh apa? Lain gak sholat taraweh cenah mun teu heureui mah. Jadi kudu heureuy lamun sholat taraweh mah. Cili dorong kapungkur pernah pengalaman. Allah, parasatkeun sarung Gusti. Sim kuring pernah di alungan panakol-kokol karena suku teh rek diuk Allah batal atuh. Ini hadisnya nih, hati-hati ada orang yang begitu tidak ada sholat. Bahkan begadang juga bukan sih kalau selesai jam 8 mah. Makanya ibu bapak kalau ingin mengetahui kualitas kita 1 saat atau 2 saat, 1 malam atau 2 malam silahkan sholat tarawehnya sendiri. Kira-kira kuat berapa menit? Jangan-jangan di masjid jam 8 orang mau jam 8 kurang 10 geus beres. Allahu Akbar. Ya meskipun tidak menyalahkan sih ada imam yang di rakaat pertama Hamim Allahu Akbar gitu. Yasin, Allahu Akbar. Ada, boleh. Tapi, gitu kan. Apakah di kelas itu kita berada? Begitu ya, ini. Ini hadis kedua. Hadis ketiga, ini dia. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadar." Lihat Lailatul Qadar nih. Tapi apa? Imanan wahtisaban. Ngejar Lailatul Qadarnya bukan karena orang lain, bukan karena kabita, komo rek ngawih bobo mah. Nyanak kasur jeung simut. Ayahnya enur terus terang. Ustaz abi mah kamari teh tahun kamari nyanak simut tuh di juru sarele. Menang Lailatul Qadar. Tibranu aya. Ibu lihat-lihat bahasanya, man qoma Lailatul Qadarnya imanan wahtisaban. Tetap keimanan. Apa keimanan? Kuatnya keyakinan kita atas janji-janji Allah yang gaib. Itu iman. Lailatul Qadar lebih baik dari 83 tahun. Mana? Mang iman. Ya Allah, yakin, kuat. Jangan disebut khairum min alfi syahrin itu 83 tahun. Sebab lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 83 tahun. Kebaikan itu diibaratkan, karena waktu itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau zaman Bani Israel ada kebaikan yang begini-begini, ada yang orang 500 tahun itu kan. 500 tahun siangnya membela agama Allah, malamnya dia nangis-nangis beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan umat Anda ya Rasulullah yang umurnya relatif pendek? Rasul kemudian tidak bisa menjawab dan kemudian turun nih. 83 tahun lebih itu setiap tahun. Bayangkan kalau ibu dapat 10 kali saja. Dari saum yang sekian kali ibu lakukan, Bapak juga gimana? Apalagi anak-anakku yang masih muda. Dapat 1 kali sampai 10 kali saja dari saum yang kita lakukan, maka usia kita insya Allah dianggap sama dengan Nabi Nuh. Dan bahkan lebihnya apa? Siangnya dianggap membela agama Allah dan malamnya dianggap taqarrub kepada Allah. Masya Allah. Ini yang kemudian para sahabat kumerot bu. Ya Rasulullah, abdi hayang Lailatul Qadar.
hadisnya ini. Tapi imanan wahtisab. Apa ihtisaban? Ada yang menafsirkan ihtisaban itu penuh perhitungan. Iraha yo, kumaha yo, naon yo kudu dipersiapkeun, dihitung-hitung. Entah kia, kumaha engke, cenah mah tanggal 27 ngilu cenah mah malam 20 hiji daya tumpeng ngilu Itu bukan ihtisaban gitu. Dihitung, ditanya ilmunya apa, kemudian lihat yang lalu. Bahkan ibu bapak kalau punya bukan linknya, bukan linknya ke NASA. NASA itu punya satelit pengamatan tiap malam. Orang-orang NASA pernah bertanya-tanya, kenapa pada malam itu hampir tidak ada matahari yang bintang atau meteor yang jatuh. Awalnya mereka tidak tahu. Ada apa? Fenomena apa? Satu malam itu hampir tidak ada meteor yang jatuh. Kalau mereka melihat bintang yang jatuh, kita jawabannya tahu. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, lamun tiasa nembus eta mah yakin Lailatul Qadarna. Sekarang kan ya Allah mudah-mudahan ya. Sebenarnya tiap tahun ada laporan. Ya, laporan kalau laporan sudah sih. Saya tahun 2018 mendapatkan laporan. Nih, malam tanggal 21 malamnya gini. Malam tanggal 2 begini, malam tanggal 2. Itu malam tanggal 23 yang tidak ada meteor jatuh. Masya Allah. Saya 23 waktu itu gimana badannya? Oke, itu tentang Lailatul Qadar ya. Dan yang terakhir, hadis terakhir man shoma Ramadan. Ini yang kemudian yang jadi fenomenalnya adalah saum Ramadannya ya. Tetapi tetap imanan wahtisaban. Baik, ini hadis-hadis yang mendasari para ibu sekalian. Hal yang menjadikan Ramadan begitu istimewa sekaligus menjadi amalan utama yang tadi. Sekarang kita akan bedah satu persatu agar sukses di Ramadan ya. Apa saja? Nah ini. Pertama turunnya Al-Quran, maka kita harus sukses amal tahurun Qurannya. Bapak sekalian, Malaikat Jibril diangkat menjadi penghulunya malaikat karena beliau menjadi perantara turunnya Quran. Ya. Nabi SAW menjadi penghulu dari para nabi dan rasul karena beliau mendapatkan Quran. Subhanallah. Ibu pernah lihat di WA atau di Google atau di YouTube ada Quran yang kemudian diserahkan ke kucing dan ternyata kucingnya tidak nginjek. Pernah nggak Pak? Lihat. Ganti sama Bible, diinjek. Ganti sama majalah, diinjek. Ganti lagi sama Quran. Bahkan seperti gitu si kaki nanti. Allahu Akbar, mata kucing adalah mata hidayah. Saya punya kucing, rek diujikan anak kucing saya, tapi sieun diinjek. Si kucing kafir saya. Entah ini tadi cobaan. Ini di YouTube apa benar apa enggak gitu kan? Saya ingin coba di TikTok ada ya. Saya ingin coba di kucing saya, tapi sieun diinjek gitu. Sieun kucing kafir di ini tidak dicobakan gitu. Allahu Akbar, apa yang kemudian terjadi kepada seseorang yang Allah turunkan Quran kepadanya? Allah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, baik belajar maupun mengajarnya. Allahu Akbar. Maka menjadi amalan utama di Ramadan adalah baca Quran. Silakan Bapak Ibu AA gaduh tekad apa, gaduh target apa di Ramadan dengan Quran. Allahu Akbar. Saya kemarin sampaikan kepada Ibu dan Bapak, saya malu dengan teman saya, Ustadz juga orang Kadungora, masih hidup hari ini. Dia katakan, aduh, isin Ramadan ayana wasadan. Angkuna. Ngendalapan kali tamatan. Ngendalapan kali. Emang kenapa malu? Ayah saya 15 kali tamatan. Ayahnya yang juga seorang ustad. Turunannya ustad. Tapi aduh, abdi 8 kali. Pun bapak 15 kali. Allahu Akbar. Ibu bapak, dengan yang pertama ini Ramadan menjadi hebat, kita dapat apa? Tanyakan kepada diri kita. Sementara kita tahu bahwa di Ramadan ini adalah olimpiadenya orang-orang soleh yang gelarnya takwa. Orang-orang biasa tidak bisa ikut karena tidak akan kuat.
termasuk baca Qur'annya. Apakah termasuk kelas biasa atau kelas olimpiade internasional? Ini yang dipertanyakan. Jangan orang waler we. Lamun waduh eta nyebut waduh tilu kali. Ya tenan naon Allah mengatakan wa may yaqra'ul qur'ana wa yata'ta falahu ajrun, ada pahalanya. Tapi mau naik kelas enggak? Nyata mah heureuna. Waduh. Mau naik kelas enggak? Anda itu sedang berada di tahapan yang Allah berikan 2 pahala. Mau naik kelas enggak? Silakan. Anda berlomba. Kalau nanti kemudian Allah akan mengumumkan siapa yang ikut terbaik selain bulannya, selain malaikatnya, selain nabinya, kerata sekalipun jadi terbaik. Kita ingin apa diantaranya? Al-Quran was-shaum Ramadan yashfa'an. Hati-hati. Ramadan dengan Quran akan memberikan syafaat. Kita termasuk enggak? Alasan apa yang kemudian Al-Quran memberikan kita syafaat? Itu yang harus menjadi jawaban. Apakah kita membacanya hanya seminggu sekali? Atau hanya Ramadan saja? Itu memang sudah baik dibanding yang tidak. Tapi kalau memberikan syafaat itu kan apa coba? Memberikan pertolongan istimewa kan? Kira-kira kalau yang biasa-biasa dikasih enggak? Enggak. Nah inilah kelas, mudah-mudahan naik kelas ya. Ya Allah, optimalisasi Ramadan saya ingin yang pertama baca Quran. Baca Quran, tadabbur Quran, itu kan baca Quran, tadabbur Quran, mempelajari Quran, kemudian mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Bahkan yang terakhir, yang paling tinggi adalah menjadikan Quran sebagai tahkim. Allahu Akbar. Masih jauh Pak Ibu perjalanan kita untuk yang pertama ini. Paingan. Dalam satu hadis yang lain mengatakan Allah akan mengangkat atau menurunkan derajat satu bangsa, satu kaum dengan kitab ini, dengan Quran. Kita ingin diangkat derajat Bu ya. Insya Allah tidak ingin yang dihinakan. Maka sekali lagi harus sukses amalan tahurun Qurannya. Amalan tahurun amalan kesucian. Bukan saja baca Qurannya, tetapi masuk kesucian diri. Begitu. Ketika Sumayyah mau disiksa, mau dibunuh bahkan, Sumayyah tidak berani mengucapkan kata-kata kotor. Karena kata Sumayyah mengatakan, allati toharallaha qalbaha. Sumayyah tos dibersihkan hati anak Quran. Begitu. Jadi baca Quran kemudian masuk ke dirinya dan menjadi oh iya ya Allah begitu. Baik ini ibu bapak pertama ya. Turunnya Quran, peristiwa yang membuat Ramadan hebat dan mudah-mudahan kita juga harus sukses dengan amalan Quran. Yang kedua, tadi sudah sebutkan ada Lailatul Qadar, maka harus sukses dengan amalan Lailatul Qadarnya. Apa amalan Lailatul Qadar? Yang pertama ibu niatkan dari awal minta tadi sudah. Allahumma baligna Lailatul Qadar. Ibu bisi eueuh tidieu tadi tak doa naon? Barho. Allahumma baligna Lailatul Qadar kami sampai Allahumma barik lana fi Rajab Syaban wa baligna Ramadan. Wa baligna gantos ke Lailatul Qadar. Wa baligna Lailatul Qadar. Itu doanya. Yang kedua kita ikhtiarkan. Bahkan ibu sekalian, kita minta Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan. Sebab Allah yang berkehendak siapapun, kepada siapapun dan kapanpun Allah berkehendak kan, turunkan Ramadan terserah Allah. Tapi pada umumnya begitu. Kenapa Rasul kemudian dilupakan oleh Allah ketika akan mengumumkan bahwa Ramadan itu tanggal sekian? Karena itu jadi rahasia. Ya, jadi rahasia atas kesungguhan seseorang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah Lailatul Qadarnya. Kalau dikhususkan tanggal 27 memang ada hadisnya. Tanggal 29 ada hadisnya, tanggal 21 ada hadisnya, tanggal 23 ada hadisnya, tanggal 25 ada. Pendek kata di 10 terakhir ganjilnya ada hadisnya. Tetapi mayyasha tergantung Allah. Begitu. Maka amal yang kedua dengan Allah Ta'ala sudah berdoa adalah ikhtiarkan, optimalkan sejak awal Ramadan. Ibu anu tetiasa ke masjid karena ada tamu. Ibu bilangnya begini, mudah-mudahan silakan dengan bahasa yang lebih hebat. Ya Allah, kalau saja aku tidak haid, maka aku sedang mencari Lailatul Qadar di masjid. Tapi anak engkau takdirkan begitu aku ridho. Maka aku cari Lailatul Qadar itu di rumahku.
Lailatul Qadar dengan itikaf dua hal. Memang untuk sangat kondusif, silakan sambil mencari Lailatul Qadar, itikaf di masjid. Tapi ibu-ibu yang tidak di masjid pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi diniatkan begitu. Kemudian minta Allahumma innaka afuwun karim, boleh tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibu, saya pernah mencoba menafsirkan kalimat itu dengan satu kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dengan satu dosa. Kan itu, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, dan ampuni kan gitu ya. Saya coba yang pertama, ampuni saya Allah dosa aku terhadap Engkau. Nggak cukup satu malam. Terlalu banyak dosa kepada Allah. Bahkan Allahu Akbar. Tidak kuat menahan air mata. Oh, kalau buat dosa ka Gusti, tapi abdi nyungkan ka Gusti, coba teu era gitu kan. Punten. Dina HP aya film video porno dibawa kana ieu, dina saku disimpen ke dokumentasi bahasana. Baru urang Robbana atina teu era. Kan aya dina YouTube dang pada eta mah teu. Ieu mah ngahaja disimpen dina HP urang. Teu era minta ka Allah. Gusti. Can salatna wajibna sunatna ya Allah. Apalagi mohon maaf. Ini saya dengar dari Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan ini kalau yang nanti kebuka kalau salah saya mohon maaf. Orang yang sudah umroh minimal 10 rakaat. Itu menunjukkan umrohnya diterima oleh Allah. Ya Allah. Gitu. Bagi yang sudah haji, kata beliau, minimal di 50 rakaat. Akan lebih. Kenapa untuk yang sudah ibadah haji, kadang-kadang dipanggil haji, sedangkan ibadah yang lain enggak? Itu apa? Peringatan. Anda sudah haji. Seharusnya ibadah Anda harus lebih hebat dari yang lain. Begitu. Bu Haji, eta teureun. Pada Bu Haji, Anda harus ibadah lebih hebat dari yang lain. Nggak disebutkan eta namanya. Bu Haji, Pak Haji gitu. Maka ibu siapapun, Bu Haji di sini maaf. Bu Haji, amin gitu Bu. Amin tengah tiasa ngelaksanakan salat gitu kan. Itu diantaranya Allah Akbar. Lailatul Qadar menjadi spesial karena hanya ada di bulan Ramadan. Yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar rugi. Karena setahunnya akan datang belum tentu. Kemarin ada kabar hari Ahad atau hari Senin tuh? Hari Sabtu. Guru SMA 11 Pak Rahmat katanya. Itu tidak terlihat sakit, biasa-biasa saja, dan dia sedang keliling ke saudara-saudaranya untuk mohon maaf, untuk kuramasan gitu. Kemudian tiba di rumah adiknya, kemudian yang ngagaler cenah barinya pangawean. Ngorok ngantunkeun. Teu teu damang teu naon Gusti Allah Akbar. Tidak ada jaminan buat siapapun. Maka beruntunglah mereka-mereka yang sampai usia di bulan Ramadan, usahakan, optimalkan, hayu, sagrim kuring lah. Ini yang kedua, mudah-mudahan ya, dapat Lailatul Qadar. Sukseskan Lailatul Qadar. Yang ketiga, diwajibkan saum. Ya, tadi sebutkan. Siangnya diwajibkan saum. Maka sukseskan amal tahurunnya. Ibu, saum itu kan mensucikan makanan ya. Makanan untuk badan kita. Allahu Akbar, secara higienis, secara kesehatan, ternyata tubuh kita akan memetabolisme makanan itu habis sampai 0 itu 8 jam. Jadi kalau kita makan sahurnya jam 4, katakan setengah 5 beres, maka jam 1-an, jam 2 baru tubuh kita selesai metabolisme. Dan itu kemudian kosong. Nah, selama kosong ini, Bu, tenaga yang diambil adalah lemak. Nih, nugar-nut kita jadi baregang kan gitu. Kalau baru 4 jam sudah diisi lagi, kerja lagi. 4 jam sudah diisi lagi, kerja lagi. Terus begitu. Maka usus kita atau metabolisme kita tidak pernah istirahat. Maka Allahu Akbar, secara kemanusiaan kita butuh saum. Agar tubuh kita, alat-alat organ tubuh kita ada istirahatnya. Allah memang menciptakan kita begitu. Maka orang yang tidak bisa saum, Allahu Akbar, rugi besar. Tapi harus menjadi amalan tahurun. Tidak makannya harus jadi ibadah.
Maka niat yang paling hebat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani hadis sanati fardhu lillahi. Itu yang kemudian membuat otak kita akan Anda saum. Ketika engkau lapar, engkau tidak lemas. Tapi nanti, jadi ada gini, 4 jam sampai 8 pertama, tubuh kita akan memecah namanya glukosa. Memecah gula yang tadi dimakan, itu menjadi tenaga. Kalau setelah 8 jam, habis kan tadi habis. Yang 8 jam ke sana, yang dipecah adalah lemak. Maka kita masih kuat. Maka kita tidak lapar. Kenapa? Otak kita sudah men-setting begitu, dan yang dipecah sekarang adalah lemak dari tubuh kita. Makanya ibu-ibu suka saum. Hoyong kinclong. Ibu tong hoyong kinclong, mending karena Allah. Pahalanya dapat, kurusnya dapat. Gitu kan. Lamun hoyong kinclong hungkul, pahalanya tidak, rugi besar gitu. Itu kesucian badan. Kesucian lisan juga. Kemudian saya sampaikan, jaga lisannya. Ya, kesucian lisan, kesucian pandangan anak muda, tolong. Mata ini akan satu saat bertemu dengan Allah. Masya Allah. Ada orang yang tiap pagi dan sore melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka? Quran surat 35. Allah mengatakan, As-sabiqu fabinhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa misabiqum bil khairati biidznillah. Nah, ini orang ketiga nih. Dia akan melihat Allah setiap hari, pagi dan sore langsung tanpa hijab. Allahu Akbar. Siapa mereka yang berlomba-lomba sekuat tenaga dalam kebaikan? Sok rek pemuda, rek pemudi oge. Rek sepuh, rek muda, remaja, remaka oge sami wae. Allah akan berikan kebaikan. Cuman kalau pemuda bisa, Allah acung jempolnya 2 tangan. Kalau Allah 2 tangan, Allah lebih hebat. Maka Allah memuji untuk para pemuda yang sudah luar biasa salehnya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak juga kita dapat apresiasi ya. Mata kita usahakan ya. Lihat pasnya nuju browsing pelajaran gitu lah. Nah, pengalaman atau punya Gusti bawa barudak oge cetek ieu. Ya sim kuring mah astagfirullah hadi miskin ya, astagfirullah. Ruka barudak itu astagfirullah hadi alhamdulillah gitu. Siga Ustaz Dasan cenah naon cenah cek ada teh Masya Allah, tidak dilihat cenah barang bagus gitu. Dilihat dosa tidak dilihat barangnya bagus. Masya Allah. Oke, lisannya termasuk telinganya optimalkan ya, lebih banyak baca Qur'annya daripada lagu-lagu ya. Kemudian tangan kakinya juga tahurun. Bahkan pikiran juga tahurun. Sucikan. Sekuat tenaga silakan ya. Dan di sana letak kualitas kita di hadapan Allah. Baik, berikutnya ada salat sunat qiyamu Ramadan. Tadi sebutkan man qoma Ramadan. Barang siapa yang qoma Ramadan. Qiyam qoma itu adalah berdiri. Berdiri dalam artian salat sunat tarawih. Ibu sebenarnya salat tarawih tidak ada sejak awal. Yang ada sejak awal qiyamul lail, qiyamu Ramadan yang ada. Tapi kemudian Sayyidina Umar membuat ijtihad buat beliau karena para sahabat sudah mulai pada tua. Ada di antara mereka yang salat sunat tarawih nanti nyender gitu. Ya, ada yang pakai itek begitu. Tapi mereka salatnya apa? Begadang dari mulai jam 11 sampai jam 3. Umar kemudian membuat ijtihad. Kalau begini mah lebih banyakkan tarawihnya. Lebih banyak istirahatnya. Yang 3 jam itu atau 4 jam itu menjadi semakin banyak duduknya ketimbang berdirinya. Makanya turun menjadi 23 rakaat. Ada yang sampai 33 rakaat. Tapi habisnya tetap jam 3 subuh gitu. Jam 8. Allahu Akbar. Rumaos. Rada panjang seetik teh jam 12 lebih 10. Ada yang bersuka, alhamdulillah malam ini tarawihnya bisa jam 8 lebih 10. Ada yang keor tong dipakai. Allah. Sejak awal Bu, kami di Perum, Ibu Bapak, ada Ustadz Imron ya, alhamdulillah sana. Ustadz Bapak, mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita naik kelas ya, urang cobian baca Quran. Kita siapkan Quran besarnya, dibeli Bu Quran besarnya,
Kemudian yang standar besar juga agar bisa dilihat dari imam begitu. Kita sepakat, rakaat pertama kalau yang 4 rakaat itu 7 baris, 7 baris, 7 baris, 7 baris. Maka tidak usah buka Quran, itu selesai. Berikutnya buka 7 baris, 7 baris, 7 baris, selesai. Kemudian witir. Witir mah sabihis biasa kan gitu. Tapi kalau mau naik kelas, Pak cenah, urang salamar sarokaat. Ayo nu kitu. Salaman sarokaat gitu. Kayaknya mungkin nggak bisa. Dan memang tidak bisa dipaksakan, Bu, karena tadi ilmunya dan keikhlasan nggak bisa dipaksakan. Orang-orang itu akan mundur sendiri. Jadi yang mereka yang ngoleset di tanggal ke-12, ke-13 itu menunjukkan keimanannya, keilmuannya, dan keikhlasannya, gitu kan. Allahu Akbar. Kelima, dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, dan dibelenggu setan. Ini maksudnya adalah supaya kita beramal soleh lebih hebat lagi. Infaknya di siang hari silahkan, Bu ya. Berkata dengan baiknya silahkan. Atau bahkan ibu memasaknya. Kemarin saya katakan, ibu kalau ingin memulai dengan amalan ini, maka setiap ibu ke dapur, ibu harus sudah punya wudhu. Mau masak subuh, mau masak sore, asar, silakan mulai dengan punya wudhu. Meskipun sedang haid, iya. Sebab kalau tidak sedang haid, ibu pasti insya Allah wudhu. Begitu. Dan setiap ngambil beras, mencucinya, menanak nasinya, kemudian naherkeun cai atau ngagolakeun. Gusti, siapapun yang makan makanan ini, minum air ini, solehkan senantiasa. Ibu kontak nuju saum ke Allah. Nih, suksesnya ini. Surga dibukakan itu apa? Para ulama mengatakan, engkau dimudahkan berbuat kebaikan. Ditutup pintu neraka, engkau dimudahkan untuk menghindari dosa. Dan setan dibelenggu juga sama. Saking kuatnya kita melaksanakan amal soleh, sehingga darah yang mengocor itu adalah darah kebaikan. Setan terbelenggu. Ada yang mengatakan begitu. Allahu Akbar. Sukses kan, Bu ya? Insya Allah beramal soleh, jauhi maksiat. Nah, ini dia yang spesial di sahur. Disebutkan Quran surat Ali Imran 17. Ini ada doi, mana tadi? Ada doi ini nih, Ali Imran 17 dan Az-Zariyat 17 dan 18. Ibu spesial Allah menyebutkan alladzina yastaghfiruna bil ashar. Di Ali Imran 17 sebutkan ada orang-orang yang bertobat, berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Bahkan referensi saya Ustaz Adi mengatakan, ibu ingin tahu ahli surga yang masih di dunia? Ingin. Merekalah yang beristighfar di waktu sahur. Sering terlewatkan para ibu masak. Makan. Setelah makan persiapan untuk kukumah dulu ya, beberes dulu. Kemudian ke masjid. Tapi ada istighfar di waktu sahur. Lewat. Masya Allah. Nanti ibu silakan buka ya. Quran surat Al Imran 17. Ad-Dariyat 17 dan 18. Spesial Allah mengatakan alladzina yastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ada anak pemuda silakan. Ya, hidup belek kesenteng tanagana kuat tapi sok berbuat maksiat kan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika dan terusnya saya istighfar. Atau yang pendek astagfirullahaladzim. Coba bayangkan, satu istighfar, satu dosa. Ya Allah, dosa saya ke mama waktu itu pernah ngebentak. Astagfirullah. Ya Allah, dosa saya ke bapak pernah ngebohong. Astagfirullah. Ya Allah, dosa saya ke adik pernah neke. Ditataan. Oh, bagening dosa. Tete nuka inget, komono henteu. Tapi Allah suka, Allah cinta. Ciri ahli surga kelak insya Allah yang masih ada di dunia hari ini adalah mereka yang beristighfar di waktu sahur. Kaji ayat ini. Allahu Akbar, ibu sekalian, mudah-mudahan dengan optimal amal-amal ini. Di antara, ini adalah amal utamanya. Amal-amal lain bisa infak di waktu subuh, sampai waktu isyraq misalnya di masjidnya, ya. Kemudian membantu orang tua, ya, meringankan pekerjaan orang tua, ibu bersilaturahmi dengan tetangga, itu kebaikan yang lain. Kebaikan yang sangat luar biasa di Ramadan. Silahkan lakukan. Kenapa kemudian Allah mengatakan di bagian akhirnya la'allakum tattaqun? Ibu,
gelar takwa adalah gelar umum yang menggambarkan kesuksesan seorang hamba sebagai seorang mukmin sebenarnya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang ya sukses di sahurnya, sukses baca Qur'annya, sukses istighfarnya, sukses saumnya, sukses beramal. Oh, begitu kumpulkan jadi. Mungkin Ibu Haji kita punya anak yang murid teladan. Siswa teladan gitu kan. Siswa teladan itu siapa? Anak yang bahasa Inggrisnya bagus, PPKN-nya bagus, akuntansinya juga bagus gitu kan. Agama juga hebat gitu. Disiplin tara kaberangan, kakak sekolahnya bagus, di berbagai siswa teladan. Kan gitu ya. Betulkah siswa teladan kalau hanya matematiknya saja yang bagus, sementara itu bisa ngaji? Bukan. Maka gelar takwa seperti itu. Gelar takwa bukan sekedar beres saumnya saja, tapi juga harus dia sahurnya, infaknya, baca Qur'annya, dan yang lain-lain sukses. Baru kemudian menjelma Anda takwa di hadapan Allah. Terakhir saya ingin mengisahkan ada seorang penggembala. Penggembala biasanya di mana, Bu? Di kota apa di kampung? Di kampung. Ini gambaran betapa suksesnya tarbiyah pendidikan zaman Rasul dan para sahabat. Ada seorang penggembala di kampung, masih belia lah, usia 17-18 tahun. Ketika kemudian ada Hajjaj bin Yusuf namanya. Hajjaj bin Yusuf itu seorang penguasa, mun aya gubernur atau bupati lah nu berkuasa di satu. Cing cenah aing bahasa tak gitu. Cing cenah aing hayang buka puasa, hayang dahar jeung nu paruasa kali panggilkeun. Dia mah penguasa muslim tapi jahat, Bu. Menyiksa para ulama gitu. Itu Hajjaj bin Yusuf, naudzubillah. Mudah-mudahan jadi gambaran kenapa saya sebutkan begitu. Nah, termasuk ketemu dengan mengembala. Datang, oh gitu aja. Tuhan, assalamualaikum. Oh, mana puasanya? Mohon Tuhan. Cilah orang dahar cenah babarengan ningali tuh, dahareun eunah. Cok, urang keur puasa? Mohon. Pantar kita terus. Oh, nya poho deui cenah gitu. Ibu ngawitan di bibita, diiming-iming, diomong-omong, bahkan tarih diamang-amang, lamun maneh teu buka puasa dipaehan ku aing. Budak angon, Bu. Tuhan, tuangeun teh mungkin raos. Raos kanggo awak abdi. Tapi upami abdi ayeuna tuang ayeuna, abdi sareng nyiksa diri abdi engke dipaeun Allah. Mangga upami bade tuang sim kuring momoh. Rek dipaehan ku aing, mangga. Bias. Sampai kemudian diancam dengan pedang dikeluarkan gitu. Allahu Akbar. Pemuda ini tidak gimir, Bu, karena dia mengatakan saum sehari Ramadan lebih hebat daripada kenikmatan dunia yang sekian lama. Maka anak ini kemudian dibebaskan, alhamdulillah tidak dibunuh. Karena kekuatan akidahnya yang lebih luar biasa. Masya Allah. Padahal biasanya Hajjaj bin Yusuf ini lamun bertemu dengan orang yang membuat dia nyaman dibunuh itu. Paling dia disiksa. Tapi anak gembala ini enggak. Karena dia ya menyerahkan segala usaha pada Allah dengan berbuat maksimal yang biasa dia lakukan. Allahu Akbar, rindu ya kalau hari ini anak gembala itu ada di SMK 2, ada di mana. Ibu bapak, jam 5 lebih seperempat. Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami di Ramadan. Jadikan Ramadan menjadi penyelamat saya. Menyelamat kami. Dan jadikan saya diselamatkan oleh Ramadan. Serta jadikan Ramadan ibadah yang diterima oleh Engkau. Allahu Akbar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asap Ridwan Soleh memohon maaf atas segala kurang, hilaf dan salah dalam penyampaian. Tetapi intinya saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu dan Bapak, para pemuda, hayu orang sami-sami tingkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah lewat Ramadan yang akan kita hadapi. Allahu Akbar. Tibanten abdi tibanten ka Balikpapan. Hapunten abdi hapunten
bilih aya kalpatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.